Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi ini Kamis 2 Oktober 2025. Kita ada screening saham yang lagi on the way ya, Golden Cross MACD. Apakah ini momentum bullish sekaligus sinyal entry untuk masuk? Ada Telkom, ASLC, Mesin, dan SSIA. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG ya. Untuk hari ini ditutup naik lagi ya 0,34%, naik tipis ya. Setelah 2 hari kemarin turun dan sekarang naik tipis ya. Candlenya bagus, dia bikin higher high. Untuk skenario-nya masih sama ya, untuk sepertinya akan konsolidasi di atas ya. Ini adalah support minornya ya, ini ada dulu resisten dan di break dan kemudian akan menjadi supportnya kembali di 7.000 ya, 7.900-an ya, sampai 8.000 ya, dan untuk resistennya saat ini masih ada di 8.170-an. Yang warna biru ini ya kemungkinan akan bergerak di ring warna biru ini ya. Apabila ini di support minornya di break, kemungkinan akan ke MA20-nya ya yang ada di bawahnya. Secara trennya masih sangat uptrend ya, bergerak di atas MA200, MA50 dan MA20-nya. Untuk MA20-nya sering di-retest ya untuk IHSG ya, ini retest sekali, ini 2 kali, ternyata false break dan naik lagi. Dan ini kalau ada retest, ini baru retest ke-3 kali ya untuk IHSG untuk retest nanti di MA20-nya. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross ya, masih dead cross dan ada bearish divergence. Tapi secara pergerakan masih bagus, IHSG masih trennya kuat ya, belum retest MA20 dan saat ini lagi konsolidasi di atas ya. Masih bagus untuk IHSG, masih ada potensi untuk naik kembali ya ke area 8.170-an. Walaupun nanti kalau koleksi pun ke area support ini ya di area 8.000-an. Masih bagus untuk IHSG ya. Oke, saham pertama ada TLKM ya, hari ini untuk menguat 2,29%. Secara trennya dia masih uptrend ya, bergerak di atas MA200 dan hari ini sudah mantul ya dari MA50-nya ya. Untuk Telkom secara trennya masih sangat uptrend ya. Ini dia bikin high high terus ya, ini swing low, high high dan sekarang lagi sideways seperti ini ya. Dia ada ring sideways sebesar dan kemudian breakout kembali ya. Untuk Telkom saat ini secara view mediumnya dia lagi sideways ya. Untuk supportnya ada di area 3.000-an ini ya, 3.000-an dan resistennya saat ini ada di 3.400. Ini sudah diuji sekali dan langsung turun ya. Apakah ini akan naik dan kemungkinan akan seperti double bottom ya ini ya. Ini bottom pertama dan ini bottom kedua dan akan mencoba naik kembali ya. Ini untuk Telkom juga sempat kita rekomendasi ya di area buy dan sudah dapat ya. Dan sempat naik sekitar 3% ya untuk Telkom. Untuk momentumnya masih bagus ya. Ini sudah MACD-nya mau golden cross ke atas ya. Artinya masih dead cross tapi momentumnya sudah mulai melemah dan sepertinya ini sudah bikin swing low ya karena sudah breakout high sebelumnya ya walaupun ditutupnya turun kembali ya. Untuk Telkom masih bagus, apabila beberapa hari mendatang ya bisa naik lagi ya ke area 3.000, bisa bertahan di area 3.000-an, 3.100 ini ada potensi Telkom untuk naik lagi ya ke 3.400 ya untuk Telkom. Untuk volumenya pun masih oke ya, ini pas breakout dengan volume besar dan saat ini koreksi dengan volume kecil. Dan untuk candle hari ini dia nggak bikin lower low dan sudah bikin higher low ya. Ini untuk support terdekatnya ya di 3.060 dan sudah mantul ya. Hari ini sudah sampai 3.200 ya dan kempes kemungkinan ada seller ya karena memang ada angka psikologis di 3.200 mungkin dan turun ya untuk Telkom tapi masih bagus. Candlenya bikin high dan untuk volumenya pun lebih besar ya waktu pas daripada pas satu koreksi ya ini ya.
Jadi candlenya bagus dan volume bagus walaupun belum terlalu signifikan ya, karena pas break itu Telkom tuh volumenya cukup besar ya, sampai 2 kali MA20 dan ini baru berekor sedikit ya untuk MA20-nya. Tapi sudah ada pertanda bagus ya, kemungkinan ini adalah swing low, mantul dari MA50 dan akan uji neckline-nya ya di 3.400. Masih bagus Telkom, coba kita lihat untuk broksumnya. Broksum hari ini ada big distribusi ya dari RX, BKZP, walaupun big distribusi tapi top 3 dan top 5-nya dia ada akumulasi ya. Ini AK masuk, KZ masuk, JU masuk ya. Jadi walaupun top 1-nya distribusi tapi top 3 dan top 5-nya masih oke nih ya. Di average 3.150, jadi masih floating loss sedikit ya. Jadi apabila Telkom masih bertahan di area MA50-nya ini masih bagus, artinya bisa buy on weakness, akan menuju neckline-nya ya di sekitar TP jauhnya ya 3.400. Masih bagus dan untuk memantau pun mau golden cross ke atas ya. Masih bagus Telkom bisa buy on weakness di supportnya. Oke, saham kedua ya ada ASLC. Hari ini tutup menguat 4,65%. Secara trennya dia masih uptrend ya, berada di atas MA200 dan MA20-nya. Untuk secara short termnya memang lagi turun karena berada di bawah MA20-nya dan hari ini kena resisten di MA20 dan kempes. Masih cukup bagus ya untuk Telkom karena pas ini berekor dengan volume besar dan ASLC ya, ini pas berekor dengan volume yang sangat signifikan dan saat koreksi ya, ini koreksi dan volumenya pun ikut turun, artinya turun koreksi dengan low volume ya, artinya pertanda bagus ya. Dan pertanda bagus lainnya adalah hari ini sudah mantul dari MA50 ya, kemungkinan ini adalah swing low-nya. Kemudian untuk ASLC masih ada potensi lagi ya untuk uji resisten di atasnya ya, di sekitar TP pertamanya bisa ini pas range sideways-nya ya di 90-an ya, 90-an masih cukup bagus ya, risk reward-nya masih oke untuk TP pertamanya bisa di area 90 sampai 100 ya. Masih cukup bagus risk reward-nya dan sudah mantul dan untuk volumenya sudah lumayan ya, walaupun belum signifikan tapi sudah mau breakout MA volume 20-nya. Untuk candlenya sudah bikin higher high ya, sudah breakout resisten minornya ya di sekitar 90 ya, dan hari ini pun berhasil ditutup di 90 ya, artinya sudah body close di atas resisten sebelumnya ya. Masih bagus ASC dan untuk momentum MACD-nya pun walaupun masih dead cross tapi sudah on the way mau golden cross ya, momentumnya sudah mulai naik. Kita lihat untuk broksum hari ini netral ya, maksudnya yang JP buang, yang masuk ada PD, CP, ada KK, LS, dan AK, ada XA juga. Jadi untuk broksumnya cukup lumayan ya. Sepertinya juga ada yang akumulasi ya dari CP, KK, LS, AK ini ya. Masih cukup bagus dan mereka di average 89 ya. Jadi sepertinya baru beli tadi ya untuk SLC. Apabila masih bertahan terus ya di area supaya MA20 ini ada potensi ASLC untuk breakout lagi ya MA20-nya dan momentum bullish-nya nanti cukup besar ya apabila dia berhasil breakout MA20. Target pertama bisa di area 90 sampai 100. Masih cukup bagus ALC, sudah mau golden cross ke atas juga untuk MACD-nya. Masih bagus untuk beyond weakness ya. Oke, saham ketiga ya, hari ini mesin ada naik ya 3,74%. Secara trennya dia memang masih turun ya, masih downtrend ya, berada di bawah MA200 ya. Sudah lama banget dia downtrend ya dari bawah MA200 dan beberapa hari kemarin ya sudah retest MA200 2 kali dan selalu gagal ya. Menariknya pas dia ini ya pas breakout ya dengan volume besar dan koreksi dengan volume kecil, ini pas breakout dengan volume besar dan saat ini lagi koreksi ya dan koreksi dengan volume kecil. Dan bagusnya lagi untuk mesin adalah dia sudah bikin ini ya candle hampir dari bawah ya, artinya kemungkinan ada buyer masuk cukup besar dan menarik ke atas ya, dan
Hari ini pun dia bikin candle higher high ya. Untuk volumenya pun sebenarnya belum terlalu signifikan ya. Kemungkinan pas ada breakout MA20 dia akan rame ya karena akan uji lagi MA200-nya ya. Artinya momentumnya dapat nanti pas dia bisa breakout MA20-nya. Untuk mesin saat ini sudah bagus, sudah mantul MA50 dan ada candle lamber dari bawah dan dekat dengan Fibonacci 0,6 jadi 545 ya. Jadi terkonfirmasi untuk supportnya cukup kuat, berarti targetnya cukup dayu ya di MA200. TP pertamanya, TP keduanya di MA200 ya. Untuk TP pertamanya bisa di sini dulu ya di area 580 ya. Ini adalah dulu support di breakdown dan kemungkinan akan menjadi resisten. Untuk mesin ya masih cukup bagus, risk reward-nya menarik ya 1:2 apabila dikasih koreksi lagi ke area MA50-nya ya. Untuk momentum MACD-nya pun sudah mau golden cross ke atas ya, jadi tinggal nunggu momentumnya ya. Momentum breakout MA200, MA20 maaf, breakout MA20 dengan volume besar ada kemungkinan mesin untuk retest kembali ketiga kalinya ya MA200. Kita coba lihat untuk Broxum hari ini ada big distribusi ya dari EP ya. Tapi ada yang masuk juga, ada AK, ZP, ZP dan TP masih cukup menarik di average hampir sama ya di 545. Jadi sudah floating profit sedikit ya. Jadi mungkin baru beli beberapa hari ini ya. Untuk mesin masih bagus. Kemungkinan pada beli di area ini ya apabila besok ada koreksi sedikit ya ke area MA50 bisa kesempatan buyback minus ya. Untuk swing masih cukup bagus, area TP pertamanya bisa di 595 sampai MA200 masih bagus untuk mesin, bisa buy on weakness. Oke, saham terakhir ya ada SSIA hari ini untuk menguat 7,69%. Secara trennya dia secara long termnya masih uptrend ya ini ya, bergerak di atas MA200 yang warna merah. Dan saat ini memang medium termnya memang lagi turun ya karena bergerak di bawah MA50 dan bagusnya pas dia breakout nih ya, pas ada kenaikan dengan volume besar dan pas ada koreksi nih ya, koreksi terus bikin lower low dengan volume yang enggak terlalu besar ya, dan hari ini sudah mantul ya, mantul cukup tinggi sampai 7% dengan volume yang sangat signifikan ya. Breakout MA20 dan candlenya pun bikin higher high dan baru aja kena ini udah breakout ya, breakout resistnya minornya di MA20-nya. Jadi secara momentum lagi bagus karena dia baru aja breakout MA20-nya. Untuk SSIA apabila bisa bertahan di area swing low-nya ini ada potensi SSIA untuk mencoba swing lagi ke atas ya. Ini ada resisten di atasnya di MA50 ya di sekitar 2250-an ya. Ini untuk TP keduanya, untuk TP pertamanya bisa di sini dulu ya nih. Dulu sempat area-area seperti ring sideways kecil ya. Di sekitar 2050-an ya di angka 2000 artinya angka psikologisnya ya. Resibatnya pun masih cukup menarik ya. Apabila ada koreksi kembali ya untuk SSI ya karena memang sepertinya dia lagi sideways juga ini naik terus turun, ini naik lagi ya. Apabila SSI ya besok koreksi malah ada kesempatan beli ya di area supportnya ini. Selama SSI ya bisa bertahan di area supportnya ini masih ada potensi untuk naik kembali ya karena volumenya pun hari cukup besar dan momentum MACD-nya sudah golden cross ke atas ini ya, artinya momentumnya memang lagi naik. Coba kita lihat Broxum hari ini. Cukup bagus ya, ada big akumulasi dari CCMGKK di average 1880. Jadi masih floating profit sedikit ya. Dan retail sebenarnya udah ada yang keluar ya, XC keluar, PD keluar, XLJP cukup menarik ya untuk SSI ya Broxumnya. Bisa juga buy on breakout ya apabila besok ada volume buy masuk lagi ya dan breakout hari ini ada potensi SSI ya untuk uji di angka ini ya, ini adalah
resisten tren downtrend channel yang warna merah ini ya di Fibonacci 0,3 ya untuk TP pertamanya ya. Bisa di 2070 ya. Untuk SSI ya bagus bisa buy on weakness juga ada apabila koreksi ya, tetapi apabila besok power buy-nya masuk cukup gede kayak hari ini bisa buy on breakout ya. Tapi tetap hati-hati apabila nggak sesuai rencana bisa cut loss ya karena memang hari ini sudah naiknya 7% ya. Takutnya yang beli dari bawah nanti TP malah kita dapat sangkutnya ya. Apabila yang pengen swing mending sekalian nunggu di bawah aja ya pas ada dia koreksi ya. Tapi kalau yang suka buy on breakout juga bagus karena ada big akumulasi dan volume cukup besar ya. Targetnya pun cukup realistis ya, cukup tinggi ya nanti ya. Sekitar 8% ya ada sekitar 8%-an ya. Artinya space-nya cukup jauh sebenarnya ya. 8-6%-an. Cukup bagus untuk SSI ya bisa buy on breakout sekaligus buy on weakness.